Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas matematika IPA yang ke-10. Nomor 1 ini, jika A per B ditambah A per B kuadrat dan seterusnya adalah sama dengan 5, maka nilai dari penjumlahan ini adalah titik-titik. Di sini nanti akan ketemu jawabannya adalah 5 per 6. Oke, sebelumnya bahwa deret geometri tak hingga konvergen itu syaratnya R-nya antara min 1 sampai 1, yang mana R itu adalah U2 dibagi U1. Di sini U2-nya kan berarti ini ya, ini kan U1, U2, U3 dan seterusnya. U2 dibagi U1, ini U2, ini U1, hasilnya adalah seperti, maka S tak hingganya ini jumlahnya seterusnya, ini kalau dijumlahkan disebut S tak hingga adalah rumusnya ini ya, A per 1 min R. R-nya kan ini, A-nya berarti ini ya, A per B, suku pertama itu A. Ini, kemudian disamakan penyebutnya ini jadi 1 kan B per B, kemudian B-nya coret sehingga jadi ini ya, A per B min 1, ini sama dengan 5, sehingga kita peroleh ini ya. Oke. Lalu kita kalikan silang saja ini ke sini, hasilnya ini dijabarkan, ini kemudian kita peroleh B sama dengan ini ya, A plus 5 per 5. Ini adalah hasil dari B-nya. Selanjutnya untuk yang ini kita cari R-nya sama rumusnya U2 dibagi U1 berarti ini dibagi ini, maka kita peroleh ini ya R-nya. Nah, ini seper A plus B, sehingga jumlahnya, jumlah tak hingga dari ini tadi, sama rumusnya ini A per 1 min R. A-nya berarti ini nanti, R-nya yang ini tadi ya. Oke. Sehingga ini per 1 min ini. Nah, ini disamakan penyebutnya, jadi ini. Kemudian coret A plus B-nya, sehingga hasilnya jadi ini. Oke. Padahal B-nya ini tadi kan ini ya, sudah kita peroleh ini, tinggal kita ganti aja ini. Nah, sehingga hanya satu variabel yaitu A semua, kemudian disamakan penyebutnya, jadi ini per 5 ya, jadikan per 5. Nah, ini sehingga 5 kurang 5 kan 0 ya, 5A tambah A jadi 6A, ini A-nya coret yaitu 5 per 6, ini jumlah tak hingganya, sehingga ketemulah jawabnya adalah 5 per 6. Nomor 2, sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan biru, selanjutnya diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1 per 5, maka banyaknya bola biru adalah titik-titik, ketemunya nanti adalah 9. Sebuah kotak berisi 10 bola merah dan biru, anggap merahnya sebanyak X, birunya sebanyak Y, berarti X tambah Y sama dengan 10, maka Y-nya adalah 10 dikurang X. Selanjutnya diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola merah adalah 1 per 5, sedikitnya 1 bola merah artinya 1 merah atau 2 merah seperti ini ya, merah biru, merah merah, ini 1 merah, ini 2 merah. Oke. Kemudian kalau merah biru maka seperti ini, CX1, kombinasi X1, kenapa? Bola merahnya kan ada X bola, diambil 1. Kemudian bola birunya adalah 10 min X kan tadi ya, atau Y-nya tadi ya. Y-nya adalah 10 min X, diambil 1. Kemudian per C12 karena bola secara keseluruhan ada 10, diambil 2. Nah, C12 itu rumus singkatnya seperti ini. C2 itu berarti 2, 1 gitu ya. Kalau ini C3 ya nanti 3, 2, 1 gitu ya. Oke, C2, 2, 1. Kemudian yang atasnya mengikuti yang bawahnya. Dimulai dari 10, setelah 10 tentunya 9. Ini tinggal dicoret saja atas bawahnya. Kemudian
Yang atas ini sama 1, ya ini CX1 ya berarti 1, berarti X, kemudian C ini 10, kemudian ininya 1. Nah, ketemunya ini ya, ini 90/2, 2-nya saya taruh di atas, jadi ini 2X. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk 1 merah. Kemudian untuk 2 merah atau MM, nah, tentunya CX2, karena bola merahnya ada X, diambil 2. Ini hasilnya. Sehingga ini diperoleh ini ya, sama penyebutnya per 90, kemudian dijumlahkan saja kan ada 2 peristiwa tadi. Ini tambah ini, penyebutnya udah sama 90, nah tinggal ditambahkan saja. Kemudian ini dijabarkan ya, ini kali ini, hasilnya ini. Yang belakang pun sama, ini kali ini, hasilnya ini. Nah, X kuadratnya, min 2X kuadrat tambah X kuadrat, jadi min 1X kuadrat, 20X dikurang 1X, 19X per 90. Oke. Ternyata kan tadi sama dengan 1/5 diketahui dari soal. Tinggal dikali silang saja ya, ini dibagi 5 bagi 5, ini 18 bagi 5, 1. Kemudian kali silang. Nah, setelah itu ini hasilnya, pindah ruas, nanti difaktorkan. Nah, ini. Oke, pindah ruas 18-nya ya. Difaktorkan, dikalikan min 1 dulu biar enak difaktorkannya. Ini kali min 1, kali min 1, kali min 1. Hasilnya ini difaktorkan seperti ini. Nah, sehingga X-nya nanti ketemu 1 dan 18. Oke, X-nya 1 atau 18. Dalam hal ini, karena jumlah kelerengnya atau bolanya tadi seluruhnya 10, nggak mungkin ya, merahnya aja 18 kan semuanya 10. Tentu ini tidak dipakai, yang dipakai adalah X-nya sama dengan 1 atau merahnya 1, berarti tentu Y-nya adalah 10 dikurang 1, yaitu 9. Jadi jawabnya adalah 9, bola yang berwarna biru. Nomor 3, jika matrik A ini ditanya adalah A pangkat 5. Selanjutnya direview ulang, ini perkalian matrik ya, ini anggap matrik A, ini matrik B gitu ya. Matrik A kali matrik B, cara mengalihkannya adalah seperti ini. Yang depan dikelompokkan berdasarkan baris, yang belakang berdasarkan kolom. Ini baris pertama, baris kedua, ini kolom pertama, kolom kedua. Lalu yang ini adalah baris pertama dikali kolom pertama, ini hasilnya. Kemudian berikutnya baris pertama masih, selanjutnya ini kolom kedua. Kemudian yang di sini baris kedua ini CD, baris kedua ini kolom pertama, di sini kolom pertama, ini kolom kedua. Cara mengalihkannya, nah, nanti ini, nah, A kali E tambah B kali G. Ini nanti dihitung berapa ini, gitu ya. A kali F tambah B kali H, ini A kali F berapa, kemudian B kali H berapa, lalu ditambah. Lalu yang ini pun sama, C kali E tambah D kali G, demikian seterusnya. Selanjutnya kita cari dulu A pangkat 2, tentunya A kali A dengan cara yang sama ini, perkalian matrik yang di kotak warna ini, maka nanti akan kita peroleh ini ya. Oke, 1 kali 1, ini kali ini. Jadinya ini kan, min akar 3 kali akar 3 kan min 3. Ini kali ini, min akar 3, ini kali ini min akar 3. Sehingga ini dengan ini 1 kurang 3 kan min 2, min akar 3, min akar 3 lagi kan min 2 akar 3, demikian seterusnya. Kemudian sudah ketemu ini A kuadrat, lalu A pangkat 3 berarti A kuadrat kali A. A kuadratnya ini, kita peroleh ini, dikali A, A-nya kan ini sama. Ini kali ini min 2, kemudian ini kali ini, jadi min 2 kali 3, min 6. Kemudian dan seterusnya, sehingga A pangkat 3 ketemulah ini. Oke. Kemudian A pangkat 4. A pangkat 4 kan A pangkat 3 kali A. A pangkat 3-nya ini dikalikan A-nya ini. Min 8 kali 1, min 8. 0 kali akar 3 kan 0 ya. Jadi ini
8 kali akar 3 ini 0 kali 1, 0. Nih. Sehingga ketemulah A pangkat 4 ini, kemudian A pangkat 5, tentu A pangkat 4-nya ini dikalikan A. Dengan cara yang sama, maka kita peroleh ini. Ini adalah matriks A pangkat 5. Tentu jawabnya adalah yang B. Nomor 4, vektor-vektor dari U, V, dan X semuanya tidak sama dengan 0. Vektor U tambah V tegak lurus U dikurang X jika titik-titik. Vektor U plus V tegak lurus dari U min V jika berlaku ini ya. Ini kali ini hasilnya 0, maka dia akan tegak lurus. Sehingga kita jabarkan saja ini U kali U kali V, kemudian V kali U, ini kemudian V kali V. Ini habis ya, karena U kali V dengan V kali U itu sama, berarti ini habis, tinggal ini U kali U dikurang V kali V, sehingga ini pindah ruas, jadi U kali U sama dengan V kali V. Karena V sama dengan X, ya berarti tinggal diganti saja ya V-nya dengan X kan, ini V-nya ini dengan X, berarti ini tegak lurus dengan U min V-nya diganti X. Tentu pilihannya adalah yang ini ya, yaitu U kali U sama dengan V kali V, dan satunya lagi V sama dengan X. Tambahan, vektor U tegak lurus V itu kalau U kali V sama dengan 0. U kali V sama dengan 0, maka U dan V nanti tegak lurus. Kemudian perkalian vektor, rumusnya ini U kali V atau U dot V itu adalah panjang U, ini harga mutlak U ini melambangkan adalah panjang vektor U, dikalikan panjang vektor V, dikalikan cos alfa, yaitu alfa itu sudut antara U dan V. Kemudian kalau U kali U atau U dot U berarti tentu panjang U kali panjang U kali cos 0. Kenapa kok 0? Karena sudut antara U dengan U itu kan 0 ya. Karena dengan dirinya sendiri kan berimpit, jadi 0. Cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah ini. Panjang U kali panjang U adalah panjang U kuadrat. Jadi U dot U atau U kali U itu adalah panjang U kuadrat. Nomor 5, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4, titik P terletak pada segmen AF. Nah, gambarnya seperti ini. Ini P pada AF, sehingga PF itu 2 kali AP. Ini PF ini panjangnya ini adalah 2 kali panjangnya AP, berarti ini 2, ini 1. Berarti kalau begitu perbandingannya 2 dibanding 1. Kemudian titik Q adalah titik antara garis GP dan bidang ABCD. Ini GP diperpanjang memotong bidang alas ABCD, ketemunya di sini ini adalah disebut titik Q. Kemudian jika A adalah sudut yang terbentuk antara garis GQ, ini GQ ini, kemudian dan bidan garis DA, garis DA ini perpanjang di sini, ini adalah sudut yang dimaksud, sudut A, maka nilai dari cos A adalah titik-titik atau cos alfa, maaf ini ya, alfa, cos alfa adalah titik-titik. Nah ini ya yang dimaksud ini. Ini secara hitungan GeoGebra alfanya ketemunya 43,38. Berapa cos? Cos itu adalah samping per miring. Berarti nanti DG per GG. Lalu kita lihat ini, kubus ini kita lihat dari atas. Tampak atasnya kan seperti ini ya. G dan C itu berimpit, kemudian F dan B berimpit juga, H dan D berimpit, kemudian E dan A berimpit, kemudian P, ini saya proyeksikan ke bawahnya di sini berarti menjadi P aksen ya, sehingga ini segitiga ini adalah yang segitiga sebangun ya, yang kecil ini dengan yang besar,
Sehingga karena sebangun, kita gunakan kesebangunan, konsep kesebangunan. Oke, di sini D atau CD, ini CD 3X ya, karena kan ini tadi kan di sini kan 3 ya, ini kan 2 banding 1, saya anggap ini 3X, anggap 3X, maka di sini ini sampai sini DA juga 3X, sama ini 2X, ini X, karena ini tadi 2 banding 1, maka proyeksi di bawahnya juga 2 banding 1 P aksennya. Nah, ini pun sama. Kemudian DA, tentunya DA sama dengan CD ya, yaitu 3X, ini 3X juga. Sehingga ini kita bisa menggunakan perbandingan untuk mencari panjang AQ ini ya. Berarti ini per ini yaitu datar per datar, AQ per DQ. Nah, ini per ini, kemudian nanti tegak per tegak, yaitu X per 3X. Nah, tinggal dikali silang saja. Ini X-nya dicoret ya, X-nya dicoret jadi 1 per 3, kemudian dikali silang, jadi seperti ini. Maka panjang dari AQ sendiri adalah 2, sehingga ini 2, padahal DQ-nya kan 6 ya, DQ-nya adalah 6. 6 dari mana ya? Tadi kan ini panjang kubusnya, rusuknya kan 4, ditambah ini sudah ketemu tadi 2, ya berarti 4 tambah 2, yaitu 6. Kemudian DQ sudah ketemu 6, lalu DG. Mana DG? Ini DG, berarti kan ini 4, tentu DG-nya adalah 4 akar 2. Kemudian GQ, mana GQ? Ini GQ, Pitagoras saja, ini 4 akar 2 dikuadratkan, ini 6 kuadrat, ditambahkan ya 36. Tambah 32 adalah 68, itu adalah 2 akar 17. Berarti cos-nya adalah ini, segini adalah 6. Kemudian miringnya ini tadi adalah 2 akar 17, coret bagi 2 bagi 2, hasilnya ini 3 per akar 17. Ini jawabnya. Nomor 6, Ira menuliskan suatu bilangan yang terdiri dari 6 angka atau 6 digit di papan tulis. Kemudian Ari menghapus 2 buah angka 1 yang terdapat pada bilangan tersebut, sehingga bilangan yang terbaca menjadi 2020. Banyaknya bilangan dengan 6 digit yang dapat Ira tuliskan agar hal seperti di atas dapat terjadi adalah titik-titik, ada 15 ini. Nah, ini sudah dicari dengan cara satu-satu ya. Ini Ira menuliskan suatu bilangan yang terdiri dari 6 angka atau 6 digit. Ini 6 digit kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dihapus 2 buah angka 1. Ini angka 1 yang diberi tanda merah ini dihapus, sehingga tersisanya ini. Nah, kemudian kan bisa juga yang dihapus ini dengan ini dengan ini dengan ini, seterusnya ya. Oke, seperti ini. Ini usahakan teratur ya, biar tidak ada yang kelewatan, teratur. Yang pertama dihapus ini dengan ini, kemudian mundur seterusnya. Kemudian yang digit depannya yang dihapus ini, kemudian ini mundur dan seterusnya. Nah, begitu ketemunya adalah 15. Jadi ada 15 peristiwa. Atau bisa juga kan ini ada 6C2. C2 itu 21, kemudian 6-nya ngikutin yang atasnya, 6 kali 5 ketemunya 15. Kenapa kok 6C2? Karena 6-nya ini kan ada 6 digit atau ada 6 tempat yang tersedia, kemudian diambil 2 untuk angka yang dihapus ini, untuk angka 1 ini. Jadi bebas ya memilih 2 digit atau 2 posisi dari 6 yang tersedia, berarti 6C2. Atau 6 digit diambil 2 untuk dihapus. Jadi ini ya, 6C2. Nomor 7. Nomor 7, lingkaran ini sama dengan 25, memotong sumbu X di titik A, B. Kemudian jika P adalah titik pusat lingkaran tersebut, ini gambarnya seperti ini, memotong di A, B.
yaitu A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 0. Kemudian P pusatnya ini, maka sin dari APB. APB sinusnya ini adalah berapa? Nanti ketemunya ini ya, 24/25. Oke, lingkaran ini tentu pusatnya adalah 3,4 ya. Ini 3 dari sini, 4 dari sini. Jari-jarinya 5 dari mana? Akar 25 adalah 5. Kemudian titik potong dengan sumbu X itu kan sumbu X adalah Y sama dengan 0. Kita tuliskan saja ini Y-nya 0. Ini Y-nya 0. Hingga ini 16 pindah ruas 9 ya, 25 kurang 16. Oke, jadi X min 3 adalah plus minus dari akar 9 yaitu 3. Sehingga ini pindah ruas saja. 3 plus minus 3 berarti 3 tambah 3, 6. 3 kurang 3 adalah 0. Ini ketemu 0 dan 6 dari sini. Oke, lalu kita akan mencari sinusnya dari APB itu. Oke, tentu jarak A dan B itu 0 sampai 6 berarti 6 ya. Ini sedangkan ini adalah jari-jari tadi kan sudah diketahui 5 ya. Ini 5, 5, ini 6. Kita akan mencari sinus sudut P ini dengan aturan kosinus. Aturan kosinus itu depan kuadrat sama dengan kanan kuadrat tambah kiri kuadrat dikurangi 2 kali kanan kali kiri kali cosnya. Cos alfa atau dalam hal ini adalah cos P. Oke, depannya adalah 6 kuadrat. Kanan kirinya adalah 5 masing-masing. Nah, ini kita peroleh ini. Kemudian ini pindah ruas jadi ini. Kemudian 25, 25 ini 36. Ini hasilnya, sehingga cos P adalah 14/50 atau disederhanakan 7/25. Cos itu adalah samping per miring, sedangkan yang ditanya adalah sinus ya. Sinus itu adalah depan per miring. Untuk itu kita cari depannya dengan rumus Pythagoras ini. Berlaku ini kan, samping kuadrat tambah depan kuadrat adalah miring kuadrat. Sampingnya dalam hal ini adalah 7 ya. Kemudian miringnya adalah 25. Sehingga depannya nanti kita peroleh ini ya. Ini 625, ini 49. 625 kurang 49, 576. Sehingga depannya adalah akar dari 576 yaitu 24. Berarti sinusnya adalah depan per miringnya 25, 24/25. Nomor 8, sisa pembagian suku banyak PX oleh X-1 adalah 5 dan sisa pembagian suku banyak dari QX oleh X-3 adalah 19. Maka nilai dari C-B adalah titik-titik. Ini 19 itu kalau dibagi 3 hasilnya 6, sisanya 1. Jadi 19 disimbolkan Fx, ini 3-nya adalah Px, 6-nya adalah hasilnya atau Hx, 1 adalah sisanya atau Sx. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi Px-nya ini, kemudian ini berarti nanti ini kan sama dengan ini dikali hasilnya, kemudian ditambah 5. Bentuknya seperti ini ya, jadi ini. Kemudian kalau X-nya diambil 1, berarti 1 kurang 1 kan nanti 0. 0 kali Hx tetap 0. Sehingga 1 kuadrat 1, 2B kali 1 ini, 2B ditambah C sama dengan 0 tambah 5. Nah, kita peroleh ini ya, satunya pindah ruas jadi seperti ini. Kemudian berikutnya sisa ini oleh ini hasilnya 19, bentuknya berarti ini kan. Ini dibagi H-3, sisanya 19. Bagi X-3, maaf, sisanya 19. Tentu kalau X-nya 3, berarti 3 kurang 3 akan 0. Ini 3 kuadrat 9 kali B, 9B. C kali 3, 3C. Sehingga satunya pindah ruas jadi seperti ini. Kita peroleh 2 ini. Tinggal dieliminasi saja ya. Oke. Yang ini ya, yang atas ini saya tulis di sini, saya kalikan 3, ini kali 3 jadi min 6, kali 3 jadi 3C, 4 kali 3 jadi 12. Kenapa dikali 3? Agar ini 3C, ini 3C sama ya, biar bisa dieliminasi. Selanjutnya ini dengan ini ditambahkan saja, karena 3C ditambah min 3C kan jadi 0 ya. Oke, jadi ini min 6B tambah 9B jadi 3B
12 sama 18 jadi 30. Jadi B sama dengan 30 bagi 3 yaitu 10. B-nya 30, sulihkan saja ke salah satu persamaannya, ke yang sini boleh, yang sini boleh, sehingga nanti ketemu C sama dengan 24. Sehingga C dikurang B adalah 24 dikurang 10, yaitu 14. Nomor 9, jika grafik fungsi f(x) ini dengan A-nya tidak 0 mempunyai asimtot tegak di X sama dengan A kali B, maka dan X sama dengan ini, maka nilai dari B yang mungkin adalah titik-titik. Asimtot tegak itu adalah Y-nya menuju tak hingga. Karena f(x) berbentuk pecahan, ini kan pecahan, maka penyebutnya harus menuju 0 kan, 10 per menuju 0 atau bilangan yang kecil sekali, tentu f(x)-nya nanti jadi tak hingga. Jadi syaratnya penyebutnya ini adalah menuju ke 0. Nih, yang ini menuju ke 0 atau kita anggap 0, sehingga ini sama dengan 0. Ini harus persamaan ini nanti harus ketemu ini dan ini karena di asimtotnya. Oke, berarti kalau begitu ya ini harus sama dengan ini ya, X min A B, X plus, nih, plus ini kan min jadi plus ya, plus ini sama dengan 0, nanti ini harus sama dengan ini. Oke, ini dijabarkan, ini kali ini kali ini, dan seterusnya ketemunya ini. Kemudian sehingga disederhanakan jadi ini kan sama-sama X ya, ini dikurang ini. Kemudian ini kan coret B-nya menjadi 2A kuadrat. Oke, ini samakan penyebutnya per D, jadi seperti ini. Ini bentuk terakhir ini harus sama dengan ini ya, berarti kesimpulannya X sama dengan X kuadrat dengan X kuadrat sama, berarti min A harus sama dengan ini ya. Oke, ini. Kemudian B harus sama dengan min 2A kuadrat. Oke, ini. Kemudian untuk yang ini, kemudian kedua ruas dibagi dengan A, ini dibagi dengan A, dibagi dengan A, ini jadi min 1, ini A-nya hilang, ini A-nya hilang, jadi seperti ini. Kemudian kali ruas saja jadi min B sama dengan ini. Kemudian pindah ruas sini jadi plus, ini 2-nya jadi min. Nah, seperti ini difaktorkan jadi ini ya, difaktorkan. Kemudian B ketemu 2, B ketemu min 1. Jadi B-nya 2 atau min 1. Tentu ini ya 2 atau min 1, jawabnya yang A. Nomor 10, banyaknya bilangan bulat positif X yang memenuhi ini adalah titik-titik, tentunya ada 7 nanti ya. Oke, yang pertama ini bentuk dari harga mutlak X min 5 itu kan artinya ini ya. Nah, untuk X min 5 tidak negatif, atau di sini berarti X lebih besar sama dengan 5, bentuk harga mutlak ini kan sama dengan ini. Sementara sebaliknya, kalau ini dia negatif ini atau X lebih kecil dari 5, ini maaf, lebih kecil dari 5, maka hasilnya adalah negatifnya. Ini lebih kecil ya. Nah, ini hasilnya negatif dari dirinya. Oke, ini. Sehingga nanti peristiwa pertama tentunya ini diganti ini saja. Nah, ini diganti dengan ini, hasilnya ini kan. Min 5 tambah 4 jadi min 1 ya. Bentuk ini yang atas difaktorkan jadi seperti ini, maka ini titik-titiknya dari sini 7, ini min 4, ini 1 ya, dibuat garis bilangan saja, min 4 atau 7, jangan kebalik ini, kemudian diuji saja, nanti hasilnya ini ya, benar salah. Bagaimana kita tahu benar salah ini? Diuji aja. Sini antara min 4 dan 1 kan ada 0 ya. 0 diuji aja ke sini. 0 kurang 7, 0 kurang 4, 0 kurang 1. Lebih kecil dari 0 itu ternyata salah. Nah, kalau salah sampingnya benar, salah, dan seterusnya. Kemudian tadi kan, nah ini yang benar yang diarsir ya. Ini kemudian 1 sampai 7 ini diarsir. Lalu kan ada syarat X lebih besar dari 5. Berarti kanan sana kan? Oke, tentu yang kena arsiran 2 kali yang ini kan, X ini 5 sampai 7. Kemudian untuk peristiwa yang kedua ini sama dengan ini kan. Nah, ini berarti tadi tinggal ini diganti dengan yang ini tadi aja. Nah, ini jadi kita pilih ini ya.
Yang atas difaktorkan, ketemu titik-titiknya 7 min 4, sini 9 ya. Oke, min 4, 7, 9, taruh garis bilangan, diuji. Salah, benar, salah, benar. Oke, yang benar diarsir min 4 sampai 7, ini min 4 sampai 7, kemudian 9, dan seterusnya ke sana. Kemudian ini tadi X lebih kecil dari 5, ini bukan lebih besar, lebih kecil, karena dari sini lebih kecil dari 5 berarti ke kiri, yang kena arsiran 2 kali tentu di sininya min 4 sampai 9, min 4 sampai 5 ini. Sehingga dari dua hal tadi, yang penyelesaian pertama ini, penyelesaian kedua ini dicari bilangan bulat positif. Nah, yang pertama ini tentunya 5, 6, dan 7. Kemudian sini bulat positifnya adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga ini dihitung semuanya ada 7 bilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.